Angka mortalitas juga akan meningkat seiring dengan peningkatan kasus, yaitu bisa mencapai 1% pada KAD dan 15% pada pasien HAS. Hiperglikemi krisis menimbulkan berbagai macam komplikasi yang terjadi. Mortalitas merupakan komplikasi yang paling berat yang bisa terjadi, kemudian karena kondisi akut diantaranya infeksi atau mungkin sepsis ya, kemudian infeksi yang lain, kemudian kondisi kehamilan, mendiagnosis suatu kondisi KAD atau HAS adalah terjadinya asidosis metabolik. Asidosis metabolik pada DKA itu terjadi, kemudian kesadaran relatif mungkin hampir sama antara KAD dan HAS, cuman memang pada HAS yang sudah gula darahnya sangat tinggi sekali bisa disertai penurunan kesadaran atau koma. Ketika kita sudah bisa mencapai target osmolaritas, kemudian cairan dan elektrolit yang normovolemia, glukosa darah yang sudah turun, kita bisa menghindari terjadinya trombosis. Ini adalah patofisiologi dari KAD atau DKA. Patofisiologi utamanya adalah defisiensi insulin. Bisa berupa defisiensi insulin yang absolut maupun yang relatif. Ketika terjadi defisiensi insulin yang relatif maupun absolut, maka akan terjadi hiperglikemia. Hiperglikemia, tubuh tidak bisa mendapatkan asupan energi yang cukup, sehingga tubuh akan berusaha mencari sumber lain untuk menjadi sumber energi. Maka dipecahlah asam lemak ya dan jaringan lemak untuk menjadi energi. Energi yang didapatkan dari pemecahan lemak mungkin tidak maksimal, tetapi ternyata efek samping atau dampak negatifnya adalah pembentukan benda keton. Yang benda keton ini tadi akan menyebabkan ketidakseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Sehingga pada pasien KAD, dengan terjadinya atau pembentukan ketonemia pada darah, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan asam dan basa di dalam tubuh sehingga terjadi asidosis yang disebabkan oleh karena komponen metabolik di dalam tubuh. Sehingga nanti kompensasinya adalah berupa alkalosis respiratorik. Jadi tubuh berusaha mengkompensasi terjadinya ketoasidosis diabetikum dengan berusaha alkalosis respiratorik. Maka kita akan temukan biasanya pada pasien KAD ini pasien yang nafasnya sesak dalam ya, nafasnya pusmaul. Nah, tujuan dari tata laksana KAD adalah segera menurunkan kadar glukosa darah, kemudian segera meningkatkan kadar bikarbonat di atas 18 mg, kemudian mengembalikan pH dalam tubuh lebih dari 7,3. Jadi pasien dengan KAD kita upayakan gimana caranya agar gula darah segera turun ya dengan pemberian insulin tentunya, juga dengan pemberian cairan. Kita ingat bahwa KAD tadi tetap ada defisit cairan sebesar kurang lebih 6 liter. Sehingga selain kita berikan cairan, insulin juga harus kita berikan karena patofisiologi yang utama pada pasien KAD di sini adalah defisiensi dari insulin. Nah, ini adalah manajemen terapi dari KAD dan HAS. Secara umum tadi sudah kita bahas ya bahwa yang utama adalah cairan, kemudian pemberian insulin. Insulin yang kita berikan di sini adalah insulin drip atau insulin continuous atau insulin yang diberikan infus intravena, bukan insulin yang kita berikan dalam subkutan. Insulin yang kita berikan di sini ya diberikan sesuai dengan indikasi ya. Tentunya kita juga harus mempertimbangkan kadar kalium di dalam darah karena pemberian intravenous insulin kontinu juga akan bisa menurunkan kadar kalium di dalam darah. Insulin yang diberikan secara intravena adalah insulin rapid atau kerja cepat ya, yang kita berikan dalam waktu yang lama sehingga nanti fungsinya akan berubah menjadi insulin long acting atau insulin basal. Jadi kita ingin gula darah bisa segera turun dalam waktu yang cepat, tetapi gula darah juga bisa turun dalam waktu yang cepat untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ya. Dosis insulin yang diberikan adalah 0,5 sampai 1 unit
per jam ya. Ini akan kita berikan dalam drip insulin ya. Kemudian kita akan evaluasi setiap jamnya dan target penurunannya kurang lebih 50 sampai 75 mg per desiliter dalam setiap jam. Maka ini harus kita monitoring setiap jamnya. Pasien dengan KAD maupun HHS wajib ditempatkan pada kondisi high care unit atau ICU. Karena pemantauannya akan lebih ketat dibandingkan dengan pasien yang dirawat di ruang biasa. Ini adalah persiapan ketika kita akan memberikan insulin drip ya. Jadi kita memberikan 50 unit insulin reguler dalam SPED 49,5 cc. Ini adalah untuk mencari perbandingan bahwa 1 cc NaCl itu adalah setara dengan 1 unit insulin. Kemudian kita setting kecepatannya dengan kurang lebih 5 cc per jam. Kita bisa menggunakan micro drip, atau kita bisa menggunakan macro drip, atau kita bisa menggunakan insulin pump atau infusion pump. Nah, ini tentu akan berbeda ya, tergantung masing-masing fasilitas kesehatan apakah mempunyai fasilitas seperti itu. Kalau kita tidak punya, kita bisa memberikan micro drip ya, micro drip dengan 60 cc per jam ya, kemudian 1 unit insulin dalam 10 cc ralutan. Jadi kalau kita berikan micro drip, maka tetesannya adalah kurang lebih 50 tetes mikro per menit ya. Itu kalau kita berikan micro drip. Tapi kalau kita berikan macro drip, kurang lebih 10 tetes mikro per menit. Nah, ketika kita sudah mencapai target dalam tata laksana KAD maupun HS, gula darahnya sudah terkontrol di bawah 200, maka sebaiknya kita pertahankan gula darah tersebut dengan drip insulin yang paling rendah terakhir kita berikan dengan 6 jam terakhir, dengan durasi 6 jam terakhir. Sebelum kita hentikan, maka 2 jam sebelumnya sebaiknya kita sudah memberikan insulin basal untuk menyambung cover penggunaan insulin dari tubuh ya, supaya tidak terjadi hiperglikemi yang mendadak ketika kita hentikan drip insulinnya. Ya, ingat kita memberikan drip insulin adalah penggunaan untuk jangka panjang karena sifatnya yang kita cari adalah insulin jangka panjang, long acting. Sehingga apabila sudah tercapai drip insulinnya, maka kita bisa mengalihkan atau mentransisi, men-switch dengan pembelian insulin subkutan ya. Dalam 6 jam terakhir terkontrol, maka 2 jam sebelum berakhirnya drip insulin itu kita sudah bisa memberikan insulin subkutan yang langsung kita masukkan. Ya, ini contoh perhitungannya ya. Kita bagi kemudian insulin basal dengan insulin prandial dengan pembagian 50% masing-masing ya. Ini adalah simulasi penghitungannya. Ini adalah beberapa pertimbangan ketika kita memberikan tata laksana pada pasien dengan krisis hiperglikemia. Ingat bahwa kita membutuhkan cairan dan kita akan memberikan infus drip insulin, maka kita harus perhatikan kadar gula darah setiap jamnya. Tidak boleh sampai terlewat terlalu jauh pemantauannya. Targetnya adalah 50 sampai 75 miligram per desiliter per jam ya. Kemudian insulin tadi ketika akan kita switch ke dalam insulin subkutan, maka kurang lebih 1 sampai 2 jam sebelum drip itu berhenti, kita bisa berikan insulin subkutan. Kemudian kadar kalium ya, ketika kita melakukan drip insulin, kita harus ingat bahwa itu akan memasukkan kalium ke dalam sel atau intrasel. Maka kita harus backup kondisi kaliumnya atau kita harus tahu kondisi elektrolitnya sebelum kita memberikan drip insulin. Jangan sampai pasien dengan hipokalemi tetap kita berikan drip karena kaliumnya masih rendah. Ya, bikarbonat terapi diindikasikan apabila pH-nya sudah di bawah 7 ya. Itu sudah bisa kita berikan atau kalium sudah di atas 6,5. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.